Halo para kultivator, kembali lagi bersama saya Kelos. Kali ini saya akan meneruskan spoiler BTTH Season 5 episode 174. Tapi sebelum itu disarankan bagi kalian untuk melihat episode sebelumnya biar nyambung sama episode terbarunya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ayo, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Cerita berlanjut, di aula utama pavilion bintang jatuh, dua tetua berdiri di hadapan Xiaoyan melaporkan kabar penting. Setelah mendengar laporan itu, Xiaoyan tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Sekte bunga dan lembah api terbakar sudah memberi kita jawaban, ujar salah satu tetua dengan senyum puas. Mereka menunggu keputusan ketua pavilion junior untuk menentukan kapan berita ini akan diumumkan. Mendengar itu, Cailin menatap Xiaoyan dan bertanya, "Kalau begitu, kapan kita akan bertemu dengan kedua sekte itu untuk membahas detail aliansi?" Namun, Yao Lao perlahan menggeleng. Tidak perlu terburu-buru. Walau sekte bunga dan lembah api terbakar sudah setuju bergabung, itu belum cukup. Jika kita benar-benar ingin menghadapi aula jiwa, kita harus melibatkan Menara Pil juga. Tanpa mereka, kekuatan kita masih kurang. Xiaoyan mengangguk. Dia tahu ucapan Yao Lao benar. Di antara tiga faksi besar yang ada, Menara Pil adalah yang paling berpengaruh. Mereka memiliki banyak ahli dan alkemis kuat, serta mampu mengumpulkan dukungan dari seluruh dataran tengah. Jika Menara Pil setuju bergabung, kekuatan aliansi akan meningkat pesat, bahkan bisa menandingi aula jiwa. Namun ia juga tahu bahwa meyakinkan Menara Pil tidak akan mudah. Bagaimana kalau kita mengirim surat lebih dulu untuk menanyakan pendapat mereka? Saran Dr. Perry kecil dengan lembut. Yao Lao menggeleng pelan. Tidak bisa sembarangan. Jika ingin membuat mereka percaya, aku dan Xiaoyan harus datang langsung. Cailin menatap keduanya lalu mengangguk. Baiklah, aku akan mengurus pavilion bintang jatuh selama kalian pergi. Semua urusan di sini sudah hampir selesai, jadi tidak akan ada masalah. Kapan kalian berangkat? Xiaoyan dan Yao Lao saling bertukar pandang lalu menjawab bersamaan, "Hari ini juga." Setelah keputusan diambil, keduanya segera melakukan persiapan dan berangkat menuju wilayah Pil. Karena pavilion bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang pergi kali ini. Dengan kekuatan mereka sebagai dosheng elit, kecepatan perjalanan Xiaoyan dan Yao Lao jauh di atas rata-rata. Dalam waktu setengah hari, mereka sudah tiba di kota Pil Suci, pusat wilayah Menara Pil. Melihat kota megah itu, hati Xiaoyan terasa hangat. Di tempat inilah aku dulu benar-benar mulai dikenal di dataran tengah. Gumamnya pelan, mengenang masa lalu. Tanpa berhenti di jalanan yang ramai, mereka langsung menuju Menara Pil, bangunan megah yang menjulang tinggi di tengah kota. Begitu tiba, mereka segera diterima oleh seorang tetua Menara Pil yang langsung melapor kepada tiga pemimpin besar tentang kedatangan tamu penting itu. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari balik pintu besar aula itu. Pintu terbuka lebar dan suara tawa keras memenuhi ruangan. "Tamu langka, Yao Tua, aku tak menyangka bisa bertemu denganmu lagi." Orang yang datang adalah Xuan Kongzi, pemimpin Menara Pil. Di belakangnya menyusul Tian Leizi dan Xuan Yi. "Sudah lama sekali, Yao Tua. Bagaimana kabarmu?" sapa Xuan Kongzi dengan hangat. Yao Lao tersenyum meletakkan cangkir tehnya. "Kalian masih sama seperti dulu." Tidak banyak berubah, ia menepuk bahu Xuan Kongzi dengan akrab lalu menatap Xuan Yi di sampingnya. "Xuan Yi, sudah lama tidak bertemu. Kau masih sama cantiknya seperti dulu. Tidak seperti kami yang semakin menua." Xuan Yi tersenyum malu. Matanya sedikit berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. "Kau benar-benar beruntung, Yao Tua. Muridmu luar biasa. Masih muda tapi sudah mencapai tingkat Daosheng. Kalau saja dulu sesuatu menimpamu, aku pasti akan datang sendiri untuk merebut murid ini," ujarnya sambil bercanda. Semua tertawa mendengar ucapannya. Suasana menjadi akrab. Xuan Kongzi lalu menatap Xiaoyan dan tertawa kecil. "Sudah lama, Xiaoyan. Sekarang kau sudah jauh lebih kuat. Aku bahkan tidak pantas lagi disebut penatua di hadapanmu." Xiaoyan tersenyum malu. "Jangan bercanda, penatua Xuan Kongzi. Aku masih banyak belajar dari kalian." Setelah tawa mereda, Xuan Kongzi menjadi serius. "Kau dan Yao Tua pasti datang ke Menara Pil bukan hanya untuk berkunjung. Katakan, ada urusan apa?" Yao Lao menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang namun tegas, "Kami datang untuk membahas pembentukan aliansi melawan aula jiwa." Ruangan langsung menjadi hening. Semua menatap Yao Lao dengan ekspresi serius. Ia kemudian menjelaskan secara rinci tentang rencana aliansi antara pavilion bintang jatuh, sekte bunga, dan lembah api terbakar. Ia juga menceritakan betapa berbahaya
Bahayanya aula jiwa yang terus menculik jiwa-jiwa kuat. Aula jiwa terlalu berbahaya, ujar Yao Lao dalam nada berat. Tak satu pun dari kita bisa menghadapi mereka sendirian. Aku pernah ditangkap oleh mereka dan aku tahu sedikit tentang tujuan jahat mereka mengumpulkan jiwa. Jika kita tidak bersatu sekarang, semuanya akan terlambat. Xuan Kongzi mengangguk kecil. Ia tahu ucapan itu bukan sekadar peringatan kosong, tapi tetap saja keputusan semacam ini tidak bisa diambil dengan mudah. Xuan Yi kemudian berkata dengan suara lirih, "Andai saja leluhur Menara Pil masih ada, hanya dengan satu kata darinya, keputusan kami akan jelas." Yao Lao menatapnya dengan terkejut. "Leluhur Menara Pil?" Dia menghilang lagi. Xuan Kongzi menjelaskan dengan nada serius, "Dia sudah lama menghilang. Kami tak mendengar kabar apapun selama bertahun-tahun. Kalau saja token giok spiritualnya tidak menunjukkan tanda kehidupan, kami pasti mengira dia sudah mati." Xiaoyan yang mendengarnya tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Leluhur, siapa itu?" tanyanya heran. Ia memang sering mendengar tentang Menara Pil dari Yao Lao, tetapi tak pernah sekalipun mendengar adanya leluhur. Xuan Kongzi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Leluhur ini bisa dibilang sebagai salah satu pendiri Menara Pil, orang paling tua dan paling berpengaruh di antara kami. Setiap keputusannya akan menentukan arah Menara Pil. Jika dia setuju dengan aliansi ini, semuanya akan mudah. Tapi jika tidak, maka kita tidak punya harapan." Namun, ia melanjutkan dengan nada berat, "Masalahnya, leluhur ini suka berkelana. Ia sering menghilang selama bertahun-tahun tanpa kabar. Bahkan kami bertiga hanya pernah bertemu sekali dengannya." Xuan Kongzi tersenyum pahit lalu melanjutkan dengan cerita yang membuat Xiaoyan tertegun. "Leluhur memiliki kebiasaan aneh. Ia suka mencari wanita hamil bukan karena wanita itu, melainkan bayi di dalam kandungannya. Jika bayi itu meninggal sebelum lahir, dia akan menggunakan metode khusus untuk masuk ke dalam rahim sang ibu dan menjelma menjadi bayi itu. Ia akan terlahir, tumbuh besar, hidup sebagai manusia biasa hingga tubuh barunya mati. Barulah setelah itu ia meninggalkan tubuh tersebut." Xiaoyan membelalak kaget. "Leluhur ini sungguh unik," katanya pelan dengan nada tak percaya. Xuan Kongzi menggeleng pelan. "Selain itu, dia bukan manusia." Xiaoyan menatapnya tak berkedip. "Bukan manusia? Wujud aslinya," ujar Xuan Kongzi dengan tenang, "adalah pil obat." Kata-kata itu membuat tubuh Xiaoyan menegang. Ia sampai menelan ludah sebelum berkata pelan, "Pil obat tingkat di..." "Benar," jawab Xuan Kongzi. "Salah satu pendiri Menara Pil memurnikannya bertahun-tahun lalu. Tapi setelah pil itu terbentuk, sang pendiri meninggal karena kelelahan. Aneh ya, sebagian roh sang pendiri masuk ke dalam pil tingkat 9 itu dan memberinya kesadaran sendiri. Sejak itu, pil itu hidup dan berubah menjadi makhluk cerdas yang kini kami sebut leluhur." Xiaoyan mengusap keringat dingin di dahinya. Ia tak menyangka asal-usul leluhur Menara Pil begitu aneh dan luar biasa. "Kalau begitu," tanya Xiaoyan perlahan, "bagaimana dengan rencana aliansi kita?" "Karena leluhur sedang tidak ada," jawab Xuan Kongzi. "Semua keputusan penting ditentukan oleh Dewan Tetua Utama Menara Pil kecil melalui pemungutan suara." Yao Lao mengernyit. "Harus lewat dewan itu ya? Berarti agak rumit. Kebanyakan tetua di sana sangat berhati-hati dan sulit diyakinkan." Xuan Yi menimpali dengan nada tak berdaya. "Dewan itu punya 10 kursi. Kami bertiga, 3 pemimpin besar Menara Pil, memiliki 3 suara. Tapi 7 tetua lainnya jauh lebih senior, jadi suara kami tidak terlalu kuat." Yao Lao menggeleng pelan. "Hanya 3 suara, itu tidak cukup. Selisih 1 suara saja bisa menentukan hasil akhir." Namun Xuan Kongzi menambahkan dengan nada penuh harapan, "Masih ada peluang. 2 dari 7 tetua itu membenci aula jiwa. Kalau kita bisa meyakinkan mereka, berarti kita punya 5 suara. Dengan begitu, jumlahnya akan imbang, 5 lawan 5. Mendengar itu, mata Yao Lao berkilat. "Kalau begitu masih ada harapan. Aku tak bisa menjamin, tapi setidaknya kita bisa mencoba," kata Xuan Kongzi sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kau dan Xiaoyan ikut bersamaku ke Menara Pil kecil? Saat aku melaporkan hal ini, orang-orang tua itu pasti terkejut." Yao Lao berpikir sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku ke sana," katanya sambil menoleh ke Xiaoyan. "Kau akan melihat banyak alkemis besar dari seluruh dataran tengah. Ini kesempatan bagus untukmu." Xuan Yi menambahkan dengan tertawa kecil. Dengan kemampuan Xiaoyan sekarang, sepertinya justru para tetua itu yang akan terkejut.
Xuan Kongzi kemudian membuka sebuah terowongan spasial berkilau. Ayo, katanya sambil melangkah masuk terlebih dahulu. Xiaoyan dan yang lain mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, mereka menembus ruang gelap terowongan itu. Tak sampai 1 menit, cahaya terang menyilaukan mata mereka. Saat Xiaoyan membuka matanya, ia sudah berdiri di atas gunung hijau tinggi yang diselimuti awan putih. Pemandangannya indah namun misterius, tempat yang pantas disebut sebagai menara pil kecil. Hidung Xiaoyan sedikit berkedut, matanya menelusuri sekeliling, dan ia terkejut mendapati seluruh gunung ini dipenuhi kebun obat. Setiap kebun tampaknya dimiliki oleh tetua-tetua menara pil, hasil kerja dan kehidupan baru mereka. Xuan Kongzi tersenyum kecil melihat reaksi Xiaoyan. Ia melangkah menuju puncak gunung, diikuti oleh rombongan Xiaoyan dan Yao Lao. Di sepanjang jalan, banyak tetua-tua yang berhenti untuk menyapa Yao Lao dengan hormat. Rupanya, mereka semua pernah mengenalnya di masa lalu. Sesampainya di rumah, Xiaoyan dan Yao Lao memilih beristirahat. Beberapa jam kemudian, Xuan Kongzi kembali bersama 2 orang lainnya. Ekspresinya agak rumit. Kabar baiknya, katanya sambil tersenyum getir, kita sudah mendapatkan 5 suara dukungan untuk rencana aliansi. Xiaoyan dan Yao Lao saling pandang. 5 suara memang belum cukup untuk menang, tapi setidaknya itu secercah harapan. Tapi lanjut Xuan Kongzi. 3 hari lagi, Dewan Tetua Utama akan menerima 1 tetua baru. Masalahnya, calon terkuat adalah seseorang yang sangat keras kepala. Kau pasti mengenalnya, Yao Lao. Yao Lao langsung mengerutkan kening. Jangan bilang iblis tua Hou. Benar, Xuan Kongzi mengangguk pasrah. Dia selalu tidak sependapat denganmu sejak pertemuan pil dulu. Jika dia menjadi tetua baru, dia pasti akan menentang pembentukan aliansi Tian Lazy. Menghela napas berat. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dia menentang, harapan kita habis. Xuan Yi tersenyum tipis. Masih ada jalan. Jangan biarkan dia menjadi tetua baru. Xuan Kongzi menggeleng. Mudah diucapkan. Siapa yang bisa menandingi iblis tua Hou dalam ujian pemilihan tetua? Yao Lao memang bisa, tapi dia sudah mengundurkan diri dari menara pil. Menurut aturan, dia tak punya hak lagi untuk ikut bersaing. Tiba-tiba, Xuan Yi menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, Yao Lao memang tak bisa, tapi muridnya bisa. Semua orang terkejut sejenak. Xuan Yi melanjutkan, Xiaoyan adalah juara pengumpulan pil dan calon penerus pemimpin menara pil. Itu memberinya kualifikasi untuk bersaing. Tinggal apakah dia sanggup mengalahkan iblis tua Hou atau tidak. Dulu, Hou hampir saja merebut gelar juara dari Yao Chen, Xuan Kongzi, dan Tian Lazy saling pandang, lalu mengangguk setuju. Memang benar, meskipun Xiaoyan masih muda, kekuatannya sekarang mungkin cukup untuk bersaing. Yao Lao tertawa kecil. Baiklah, biarkan muridku ini yang menantangnya. Aku ingin melihat wajah iblis tua itu saat menyadari bukan hanya aku yang bisa mengalahkannya, tapi juga muridku sendiri. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung, namun ia tahu pertarungan ini akan menentukan masa depan aliansi. Karena itu, ia menerima tantangan itu dengan tenang. Berapa warna petir pil yang bisa ditarik iblis tua Hou saat ini? Tanya Xiaoyan, ingin mengukur kekuatan lawannya. Xuan Kongzi berpikir sejenak. Terakhir, aku melihatnya. Serius memurnikan pil adalah 20 tahun lalu. Saat itu, dia bisa memanggil petir pil 8 warna. Sekarang, kemungkinan besar sudah bisa mencapai 9 warna. Mendengar itu, Yao Lao mengerutkan kening. Berarti, untuk mengalahkannya, Xiaoyan harus mampu memurnikan pil tingkat 9. Itu bukan perkara mudah. Bahkan aku pun harus hati-hati. Xuan Kongzi dan 2 lainnya mengangguk. Benar, tapi bagaimana Xiaoyan? Apa kau yakin bisa melakukannya? Xiaoyan diam sejenak lalu tersenyum tipis. Pil tingkat 9, ya aku bisa mencobanya. Mendengar jawaban itu, ketiganya menghela napas lega. Baiklah, kata Xuan Kongzi, kami akan mengurus agar kau bisa masuk dalam kompetisi. Status juara pengumpulan pilmu cukup kuat untuk menjadi alasan. Ia berdiri dan berkata, tinggallah di sini selama 3 hari. Lingkungan di Gunung Menara Pil ini sangat cocok bagi para alkemis untuk menenangkan pikiran. Setelah itu, Xuan Kongzi, Xuan Yi, dan Tian Lazy pergi, meninggalkan Xiaoyan dan Yao Lao untuk bersiap. Selama 3 hari berikutnya, banyak alkemis generasi tua berdatangan ke gunung itu. Semua ingin menemui Yao Lao, teman lama mereka. Yao Lao pun memperkenalkan mereka kepada Xiaoyan. Ia tahu, ini kesempatan baik agar muridnya dikenal dan dihormati oleh generasi sebelumnya. Xiaoyan pun bersikap sopan dan rendah hati, membuat para alkemis tua itu terkesan. Setelah mendengar bahwa kemampuan alkimianya setara dengan Yao Lao, mereka pun menjadi semakin ramah
ramah padanya. 3 hari berlalu dengan cepat dalam suasana yang hangat dan penuh tawa. Dan ketika cahaya pagi hari keempat menyinari gunung Menara Pil, tempat itu berubah menjadi hidup. Hari ini, pertarungan menentukan antara Xiaoyan dan Iblis Tua Hou akan dimulai. Puncak gunung Menara Pil membentuk sebuah dataran luas. Biasanya tempat ini sepi, tetapi hari itu penuh dengan orang yang berdatangan dari segala arah. Suasana riuh perlahan memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, Xuan Kongzi memimpin Yao Lao dan Xiaoyan menuju lapangan utama. Begitu Yao Lao muncul, banyak orang langsung menghampirinya dengan senyum ramah. Ternyata Yao Lao atau Yao Chen masih sangat dihormati di Menara Pil kecil ini. Namun, kehangatan itu tiba-tiba berubah ketika suara dingin terdengar dari kerumunan. Yao Chen, orang tua itu, jadi kau masih hidup juga? Kerumunan segera memberi jalan. Seorang tetua kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat Iblis Tua Hou. Yao Lao tersenyum santai. Iblis Tua Hou, bahkan kau masih hidup. Bagaimana mungkin aku pergi sebelum kau? Xiaoyan sedikit terkejut mendengar nama itu. Ia menatap pria tua berjubah abu-abu itu, penuh rasa ingin tahu. Iblis Tua Hou mendengus. Saat kau meninggalkan Menara Pil dulu, aku pikir kau tak akan berani kembali lagi. Tapi rupanya kau masih punya nyali juga. Yao Lao hanya tertawa ringan. Kudengar kau juga akan ikut dalam seleksi tetua. Benar begitu? Baiklah, sudah lama kita tak bertemu. Mungkin ini saat yang tepat untuk melihat apakah kemampuan alkemismu meningkat. Namun Yao Lao menggeleng perlahan. Sayangnya, bukan aku yang ikut kali ini. Tapi kalau kau benar-benar ingin bersaing denganku, kalahkan dulu muridku. Ia menatap Xiaoyan dengan senyum tenang. Kebetulan dia juga ikut seleksi. Muridmu? Iblis Tua Hou melirik Xiaoyan, lalu tertawa dingin. Anak sekecil ini mau ikut kompetisi? Yao Chen, jangan bilang kau mau main belakang di Menara Pil ini. Ini bukan tempat untuk favoritisme. Xuan Kongzi menatapnya tajam. Setan Tua Hou, murid Yao Chen ini adalah juara pertemuan Pil. Apa menurutmu dia tidak layak ikut seleksi? Juara pertemuan Pil? Ekspresi Iblis Tua Hou langsung berubah. Dahulu, ia pernah kalah tipis dari Yao Chen dalam ajang yang sama. Luka lama yang masih membekas di hatinya. Namun ia tetap menyindir dengan getir. Sepertinya standar pertemuan Pil sekarang menurun. Xuan Yi, salah satu tetua, menimpali dengan tenang, kau salah. Xiaoyan memurnikan petir pil 5 warna dalam kompetisi itu. Bahkan lebih menakutkan dibanding eramu kata-kata, itu mengejutkan banyak orang. Beberapa tetua bahkan terbelalak. Dahulu, memunculkan petir pil 3 warna saja sudah dianggap luar biasa. 5 warna, itu hampir mustahil. Wajah Iblis Tua Hou langsung menegang. Ia merasa seperti ditampar di depan umum. Dengan nada marah, ia berkata, petir pil 5 warna, di sini tidak berarti apa-apa. Karena kau tidak ikut, maka biarkan aku yang merebut posisi tetua itu. Dan kalau muridmu ini benar-benar ingin belajar, aku akan mengajarinya sedikit. Yao Lao tertawa kecil. Muridku memang masih muda, tapi kalau kau mau mengajarinya, aku tentu berterima kasih. Nada santai itu justru terdengar seperti ejekan. Wajah Iblis Tua Hou menjadi gelap. Ia mendengus keras, lalu berbalik dan pergi. Yao Chen, begitu aku jadi tetua, kalian berdua pasti akan menyesal datang ke sini. Yao Lao hanya tersenyum tipis sambil menatap punggungnya. Sepertinya kita harus menghancurkan mimpinya menjadi tetua. Bukan begitu, Xiaoyan? Xiaoyan menatap gurunya dan tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, guru. Cahaya matahari menembus awan, menerangi puncak gunung. Tak lama kemudian, bunyi gong kuno bergema di seluruh lapangan. Suaranya bergulung, memecah keheningan. Saat gema terakhir berhenti, ruang di atas panggung batu bergetar. 7 sosok tetua muncul tanpa peringatan. Wajah mereka dipenuhi wibawa dan kekuatan yang menekan. Semua orang di sekitar segera membungkuk dengan hormat. Salam untuk ke-7 tetua. Xiaoyan berdiri di antara kerumunan, menatap satu persatu sosok itu. Matanya berhenti pada 4 orang. Di tengah, aura mereka jauh lebih kuat dari yang lain, terutama seorang pria tua berpakaian linen dengan wajah tanpa ekspresi di tengah barisan. Dengan mata tajamnya, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan mereka. 2 bansheng tingkat menengah, 1 bansheng tingkat tinggi, dan 1 lagi dousheng bintang 2 tingkat awal. Ia menarik napas pelan. Jadi ini kekuatan sejati Menara Pil. Tak heran mereka bisa menandingi aula jiwa. Tatapan Xiaoyan tertuju pada lelaki tua berpakaian linen di kejauhan. Ia menarik napas pelan, sedikit kagum sekaligus berhati-hati. Lelaki tua itu adalah penatua pertama Menara Pil kecil, orang paling senior di sana setelah sang leluhur. Dia adalah penatua pertama Menara Pil kecil, ujar Yao Lao lembut di samping Xiaoyan.
Selain leluhur, dialah orang tertua di menara ini. Bahkan aku pun harus memanggilnya sebagai orang dari generasi muda. Penatua berpakaian linen itu tampaknya menyadari tatapan Xiaoyan. Sepasang matanya yang dalam seperti langit malam perlahan menatap ke arah pemuda itu. Dalam sorotan matanya tampak kilatan halus, tanda bahwa ia telah menilai kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan dapat merasakan tekanan tak terlihat muncul di sekitarnya hanya dari tatapan itu. Alisnya sedikit bergetar, tetapi ekspresinya tetap tenang. Penatua pertama mengamati reaksinya sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya dengan sedikit anggukan halus. Suara tuanya yang tenang, namun berwibawa menggema di seluruh lapangan terbuka. Hari ini adalah hari penting bagi menara pil kecil, seleksi penatua. Kalian semua sudah tahu aturannya. Ambillah bahan obat dari gunung sesuka kalian. Siapapun yang berhasil memurnikan pil obat dengan tingkat tertinggi, dialah pemenangnya. Begitu kata-kata itu selesai, beberapa sosok di sekitar lapangan menunduk memberi hormat, lalu segera melangkah maju menuju tempat mereka masing-masing. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Sepertinya aku juga harus ikut. Xuanyi yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya sambil tersenyum lembut. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai membuat gurumu kehilangan muka. Begitu Xiaoyan maju, banyak tatapan segera tertuju padanya. Sebagian besar orang tua di tempat itu hidup menyendiri, jadi mereka tampak heran melihat pemuda ini ikut serta dalam seleksi. Melihat reaksi mereka, penatua pertama menjelaskan dengan nada tenang. Pemuda ini adalah Xiaoyan, murid dari Yao Chen, sekaligus juara pertemuan pil terakhir. Berdasarkan aturan, ia berhak mengikuti seleksi penatua. Begitu penjelasan itu terdengar, suasana menjadi lebih tenang. Puluhan sosok tua kini berdiri di lapangan luas, sementara yang lainnya mundur ke tepi menonton dengan penuh harap. Akhirnya, penatua pertama mengangkat tangannya perlahan. Jika semuanya sudah siap, katanya dengan nada datar namun tegas, silakan mulai. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu episode selanjutnya.